Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kesempatan ini, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menarik seperti biasa, di mana insya Allah kami berbagi ini hal-hal yang bermanfaat. Jika memang ada yang tidak bermanfaat, mohon dimaafkan. Tapi kali ini coba kami sampaikan beberapa poin bagaimana kita bisa menjadi orang yang kaya, terlebih kaya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak saudara-saudara kita yang sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan dan sebagainya, tapi belum juga merasa dirinya kaya. Mungkin barangkali saran ini menjadi bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Kenapa sampai saat ini Allah belum juga memberikan kekayaan terhadap kita, khususnya kekayaan hati ya, saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama, saudara-saudaraku semuanya, hal yang perlu kita hindari agar kita menjadi orang yang tetap menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah kita sering telat. Apa maksudnya ini? Ini kita sering telat dalam hal-hal yang Allah perintahkan. Contoh kecil, sering kita telat dalam melaksanakan sholat. Ketika Allahu Akbar, dalam hati kita sering terbisik, nanti saja, nanti dululah, waktu masih panjang. Tetapi coba perhatikan, ini ada satu rahasia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Yang Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jika engkau ya berzikir, cepat mengingatku, maka azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Jadi menurut para ulama, saudara-saudaraku, ini menjadi satu rahasia. Jika kita ingin dipercepat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuruni, maka cepatlah mengingat Allah. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, misalnya jam zuhur di Batam ini jam 12:04, maka ketika adzan berkumandang, maka kita segera cepat-cepat untuk bersiap-siap memenuhi panggilannya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adzkurkum. Ini. Maka Allah akan segera mengabulkan permintaan yang kita inginkan. Jadi ini rahasia bagi teman-temanku semuanya. Jika kita ingin keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam konteks ibadah, panggilan-panggilan atau kewajiban yang Allah segera tunaikan, maka kita disuruh untuk mempercepat untuk memenuhi panggilannya. Maka insya Allah keinginan kalian akan segera terkabul. Yang kedua, saudara-saudaraku semuanya, ini penting juga ini. Kenapa saya katakan penting? Kita sudah sholat duha, kita sudah sedekah, barangkali kita juga sudah sholat tahajud di tengah malam. Tetapi ada kebiasaan yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari, yaitu tidur setelah subuh. Nah, ini yang membuat kita ini gagal menjadi orang-orang yang sukses, baik di dunia sampai ke akhirat. Barangkali poin yang kedua inilah yang membuat kita kadang-kadang sempit rezekinya. Makanya menurut para ulama, tidur setelah sholat subuh ini adalah makruh, hal-hal yang dibenci, sehingga orang-orang yang terdahulu jika ingin cepat dikabulkan hajatnya, pengen cepat kaya, pengen cepat pintar, pengen cepat banyak hafalan,
Maka tolong yang kedua ini sama-sama kita hindari. Seorang siswa, anak kita mau ujian, maka biasakan setelah sholat subuh, ya, setelah kita memenuhi panggilannya tadi, setelah sholat subuh kita belajar. Kalau itu anak-anak, karena keinginannya untuk sukses dalam ujian. Kalau petani, nah, jika ingin sukses dalam pertaniannya, maka setelah salat subuh dia bergegas, bersiap-siap, berzikir kepada Allah dan bersiap-siap untuk ke pasar, dan bersiap-siap untuk ke sawah. Begitu juga kepada umumnya pedagang, pengusahawan, maka jika Anda ingin sukses dalam perniagaan Anda, maka kita kelola bisnis itu, kita evaluasi dan kita amati. Setelah sholat subuh kita mulai, jangan sampai tidur. Yang ketiga, saudara-saudaraku semuanya, yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang sukses adalah yang ketiga, ada sifat malas. Nah, ini dia nih. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya berdoa menghindarkan dirinya dan umumnya mengajarkan kepada kita semuanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, hindari aku dari perbuatan ataupun sifat malas dalam diriku ini. Kenapa? Sifat malas ini membuat menjadi orang yang gagal meraih apapun. Jika Anda serius dalam hal suatu apapun, maka utamakan, buang semua rasa malas yang ada dalam diri Anda. Maka yang keempat, agar kita cepat menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, diimpi-impikan dari dunia sampai ke akhirat adalah jangan sampai kita berkhianat. Ini penting. Kepercayaan yang sudah dibangun oleh teman bisnis kita, jika dia berbisnis, kepercayaan kepada teman-teman sejawat dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita memiliki sifat khianat. Karena sekali kepercayaan itu dihancurkan, maka butuh berapa kali Anda untuk membangun kepercayaan itu. Maka sekali orang tidak percaya dengan Anda, maka susah sekali ada mengembalikan kepercayaan itu terhadap Anda. Maka kalau dia seorang pedagang buah, contoh, maka jangan sampai dia berkhianat dengan buah-buahnya. Jika dia pedagang baju, maka jangan sampai dia berkhianat dengan bajunya. Maka jika dia seorang pelajar, maka jangan sampai dia berkhianat dengan pelajarannya. Ini membuat kita semakin dewasa, semakin kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hindari hal-hal yang kami sampaikan ini untuk menjadi orang yang sukses baik di dunia sampai ke akhirat. Ya, begitulah teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.